freedom, sacrifice, and politics. It maybe becomes something to describe how September in Indonesian history, which makes half of the people want September end very soon. Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitcraft. Setiap tahun, di akhir September, kita akan selalu diingatkan dengan sebuah peristiwa kelam maha dahsyat yang mengguncang negeri ini. Peristiwa yang bahkan siapapun tidak akan mampu melupakannya. Peristiwa pengkhianatan G30S PKI. Hanya dengan mendengarnya saja, sudah membuat bulu kuduk bergidik. Bahkan kebencian terhadap ideologi terlarang ini pun masih bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang datang kemudian. Goresan trauma peristiwa ini sepertinya tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh bangsa ini. Baik itu bagi mereka yang faham atau mereka yang hanya berlakon faham. Dan berbicara mengenai G30S PKI, tidak akan pernah luput dari tokoh yang dianggap sentral dan konon menjadi dalang dalam peristiwa ini. Dialah Aidit, permata negeri yang disesatkan oleh ideologi. Dan pada video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta menarik yang jarang terungkap ke publik dari tokoh komunis Indonesia paling fenomenal sepanjang sejarah, Dipa Nusantara Aidit. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru datang ke kanal Fitcraft, mari bangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik lonceng yang ada di sebelahnya agar gue bisa ngasih tahu kalian kapan akan merilis video terbaru dalam channel ini. Oke, lanjut. Dia yang seakan tidak boleh disebut namanya. Semua orang di negeri ini rasanya pasti tahu dengan peristiwa G30S PKI. Namun masih asing ketika mendengar nama Aidit. Nama yang seakan haram disebutkan terutama di masa Orde Baru. Masa di mana peristiwa ini masih terasa begitu panas. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kebencian rakyat terhadap apa yang sudah dituduhkan kepada sang pemilik nama. Imbas kebencian ini bahkan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Aidit, terutama sang anak yang bahkan takut menyebut nama Aidit di belakang namanya. Imbas buruknya tidak hanya dirasakan oleh sang anak. Ayah Aidit sendiri bahkan merasakan penderitaan hingga akhir hayatnya, di mana sang ayah meninggal sendirian dan baru diketahui setelah 3 hari wafat. Tidak ada yang berani menjenguk karena masyarakat takut terkena getah PKI. Dilansir dari Republika Online, bahkan setelah peristiwa G30S PKI, banyak orang dengan marga Aidit di Indonesia bahkan menghilangkan nama marganya di belakang namanya dengan alasan yang sama, yakni takut dituduh memiliki keterkaitan dengan pemimpin PKI ini. Profil singkat DN Aidit. Dilahirkan di kota Tanjung Pandan, Belitung pada tanggal 30 Juli 1923 dengan nama asli Ahmad Aidit. Di kampungnya, ia biasa dipanggil Ahmad. Ayahnya bernama Abdullah Aidit, sedangkan ibunya bernama Mailan, merupakan keluarga terpandang di Belitung. Aidit merupakan anak sulung dari 6 bersaudara yang dikenal sebagai anak yang religius. Kedekatan Aidit dengan nilai-nilai keislaman ini bisa jadi terbentuk karena peranan ayahnya yang merupakan tokoh Islam penting di Belitung dan didukung pula oleh budaya Belitung yang merupakan bagian dari rentang tanah Melayu yang Islami. And Aidit spent his childhood in this island. Perkenalan Aidit dengan komunisme. Setelah menginjak usia dewasa, Aidit memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan melanjutkan studi di Sekolah Dagang atau Handel School Hindia Belanda pada tahun 1940.
Ketika aktif menuntut ilmu, Aidit juga aktif dalam dunia organisasi, di mana ia terlibat dalam Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda atau Indisch Social Democratisch Vereniging yang biasa disingkat ISDV, yang merupakan cikal bakal dari PKI. Dan disinilah Aidit melahap hidangan Marxisme pertamanya. Organisasi mempertemukan Aidit dengan tokoh-tokoh penting dalam perpolitikan nasional. Ideologi komunis yang menjadi bacaan Aidit sehari-hari rupanya begitu merasuk ke pemikirannya sampai ia menjadikan komunis sebagai landasan pandangan hidupnya. Aidit bahkan membuang nama Ahmad dari namanya dan menggantinya dengan Dipa Nusantara Aidit. Membawa PKI mendunia. Pamor PKI itu sempat meredup setelah terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Namun, berkat kepiawaian Aidit dalam berorasi dan dukungannya terhadap Marhenisme bentukan Soekarno membuat popularitas PKI naik. Bahkan PKI masuk ke dalam jajaran partai elit yang memenangkan suara pada pemilu tahun 1955. Tidak hanya prestasi dalam negeri saja, Aidit juga berhasil menjadikan PKI sebagai partai dengan massa pendukung terbesar nomor 3 di dunia, setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis di Republik Rakyat Tiongkok. Semakin hari, PKI semakin mendapat tempat di hati rakyat. Aidit semakin dikenal oleh elit-elit politik nasional yang membuat PKI kian kuat dan berpengaruh. Gembong dalam peristiwa G30S PKI. Dilansir dari merdeka.com pada tanggal 30 September 1965 di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Untung atas perintah Aidit, menyerbu rumah jenderal yang mereka anggap akan melakukan tindakan makar terhadap Presiden Soekarno. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan polisi. Dan jenazah para jenderal ini dibuang ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya. Dalam 5 hari, pemberontakan berhasil diredam. Di bawah perintah Mayor Jenderal Soeharto, sisa-sisa pemberontak diburu ke seluruh penjuru. PKI yang awalnya dieluk-elukan rakyat, balik menjadi mangsa bagi rakyat. Kronologi penangkapan dan simpang siur kematian. Dilansir dari historia.id, DN Aidit jadi buronan setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Pemimpin Partai Komunis Indonesia ini dianggap sebagai dalang intelektual di balik gerakan makar tersebut. Untuk memburu Aidit, pihak Angkatan Darat melakukan operasi intelijen. Pengejaran berlangsung sampai ke daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade Infanteri 4 Kostrad. Berdasarkan catatan Julius Power dalam buku Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang, hanya dalam tempo waktu 3 minggu, tim intelijen Brigade 4 berhasil melacak keberadaan Aidit. Sampai akhirnya laporan itu masuk sebagai laporan berkualifikasi A1 yang berarti terjamin kebenarannya. Majalah terbitan Pusat Sejarah ABRI, Sanakata nomor 13 yang terbit pada Januari tahun 1992 mengisahkan drama yang cukup unik terjadi dalam upaya meringkus Aidit. Setelah rumah persembunyian digeledah dan ternyata kosong, para prajurit kemudian membuka lemari pakaian. Prajurit yang membuka lemari pakaian itu terperanjat karena kaget begitu mendapati sesosok manusia yang bersembunyi di balik pakaian yang tergantung di dalam lemari. Sosok yang bersembunyi itu tidak lain adalah Aidit. Letnan Prayitno memerintahkan Aidit untuk mengangkat tangannya dan keluar dari persembunyian. Setelah Aidit ditemukan, Prayitno memerintahkan Sersan Idit Sukardi mengikat tangan Aidit untuk kemudian dibawa ke sebuah batalion Kostrad di Boyolali. Aidit dibawa ke sebuah sumur dan disuruh berdiri di sana. Aidit diberikan waktu 30 menit sebelum dieksekusi, dan konon momen ini dimanfaatkan oleh Aidit untuk berpidato, di mana isi pidatonya begitu provokatif dan membuat seluruh tentara yang ada di situ tidak dapat menahan emosinya, sehingga senapan Kalashnikov itu pun menyala dan menembakinya hingga mati. Namun, ada versi lain yang mengatakan bahwa Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempatnya ditahan, dan sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Setelah kematian Aidit, pada tanggal 12 Maret tahun 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno,
Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran PKI. Dan sejak saat itu, komunis dan Aidit seakan menjadi kata terlarang di Indonesia, bahkan hingga hari di mana video ini dirilis. DN Aidit, pria biasa yang punya pengaruh besar ini, sudah sukses menciptakan salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia. Selama PKI dan G30S masih lekat dengan dirinya, maka selama itu pula nama Aidit tidak akan pernah suci. Oke, itulah rangkaian fakta menarik yang jarang terungkap ke publik dari tokoh komunis Indonesia paling fenomenal sepanjang sejarah, Dipa Nusantara Aidit. Kalau kalian punya pendapat atau saran mengenai konten dalam video ini atau untuk konten pada video-video selanjutnya, just leave your comment down below, atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di rigo.ibnuhamzah. Gua Rigo, see you in the next video, bye-bye.